Fungsi jembatan garam pada sel volta adalah sel volta merupakan sel reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Contohnya yaitu baterai dan aki. Dengan ketentuan di sini terdiri dari dua, yaitu ada katoda dan juga anoda. Yaitu kita tuliskan katoda itu positif dan anoda negatif. Dimana di katoda itu terjadi reaksi reduksi, yaitu proses penerima elektron, sedangkan di anoda yang merupakan kutub negatif, dia terjadi reaksi oksidasi, yaitu peristiwa pelepasan elektron. Jika digambarkan sel volta itu bisa dilihat pada gambar yang di atas gambar ini, yaitu di sini di larutan kiri ada CuSO4, sedangkan di kanan ada ZnSO4 larutan. Kemudian ada logam Cu dan juga logam Zn sebagai elektroda, di mana logam Cu itu berperan sebagai katoda dan juga Zn sebagai anoda. Jadi Cu ini katoda, kemudian Zn-nya anoda. Kemudian yang atas ini adalah voltmeter. Nah, jembatan garam itu ada di sini. Ini adalah jembatan garam. Kita tulis JG. Nah, apa fungsi dari jembatan garam ini? Mari kita pelajari bagaimana proses berlangsungnya sel volta ini. Kan tadi kita ketahui kalau Cu itu sebagai katoda dan Zn itu sebagai anoda. Pertama-tama, logam Zn dalam larutan ZnSO4 itu akan larut menjadi Zn2+. Kemudian setiap mol Zn2+ itu akan melepaskan 2 mol elektron, atau pada reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi pada anoda dia akan jadi Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, Zn2+ tadi melepaskan 2 elektron. Kemudian CuSO4 yang terdiri dari ion Cu2+ dan juga SO4 2- ini jumlahnya seimbang, dan Cu2+ akan menerima elektron dari logam Cu lalu mengendap pada katoda. Jadi pada katoda dia akan terjadi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, akhirnya kemudian terjadi peristiwa serah terima elektron dari logam Zn sebagai anoda ke dalam logam Cu. Nah, peristiwa ini menghasilkan potensial listrik. Akibat serah terima ini, larutan CuSO4 akan semakin berkurang konsentrasinya. Jadi dia akan sangat berkurang karena endapan Cu semakin bertambah, dan di sini banyak Cu. Massa logam Zn sebagai anoda berkurang karena dia terlarut sebagai ion Zn2+. Jadi logam ini akan semakin berkurang jumlahnya karena dia larut menjadi Zn2+, yang menyebabkan ZnSO4 semakin bertambah. Akibatnya, ZnSO4 akan semakin bermuatan positif dan CuSO4 semakin bermuatan negatif.
Nah, untuk jembatan garam sendiri, dia biasanya terbuat dari elektrolit inert seperti KCl atau NH4NO3. Nah, elektrolit ini digunakan agar tidak bereaksi antara kedua elektrodanya. Jembatan garam ini berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Karena konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan garam lebih tinggi daripada konsentrasi elektrolit di kedua bagian elektroda, yang nantinya akan mengganti ion-ion positif dan ion-ion negatif yang kekurangan dalam masing-masing sel. Jadi fungsi jembatan garam yaitu untuk menjaga kenetralan muatan listrik dalam larutan.